Kejadian tidak mengenakan dialami oleh keluarga besar Nirina Zubir yang telah ditipu oleh asisten rumah tangganya terkait pemalsuan akta tanah. Tak tanggung-tanggung, kerugian dari peristiwa itu mencapai 17 miliar rupiah. Lantas seperti apa momen pertemuan pertama Nirina dengan Riri Kasmita, sang mantan ART yang kini telah resmi menjadi tersangka? Dan bagaimana pula luapan emosi Nirina kepada sang ART yang masih bisa tertawa dan juga melempar tatapan sinis ke arahnya? Nirina Zubir ingin segala aset milik keluarganya yang telah dirampas dapat kembali kepada keluarganya. Lantas bagaimanakah tanggapan dari Badan Pertanahan Nasional akan hal tersebut? Benarkah sang mantan asisten rumah tangga kini hidup bergelimang harta dari hasil penggelapan aset-aset keluarga Nirina? Di tahun kedua kepergian almarhumah ibundanya, keluarga besar istri Ernest Fardian itu justru dikejutkan dengan petunjuk dari catatan sang ibunda sebelum meninggal soal aset-aset keluarga yang mereka miliki. Lantas, seperti apakah isi catatan dari almarhumah ibunda Nirina tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar tidak mengenakan datang dari keluarga besar Nirina Zubir. Bagaimana tidak, baru-baru ini diketahui Nirina dan keluarganya telah menjadi korban penipuan akta tanah yang dilakukan oleh asisten rumah tangganya yang diketahui bernama Riri Kasmita. Tak tanggung-tanggung, kerugian yang dialami keluarga Nirina mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Di sisi lain, kemarin adalah kali pertama Nirina Zubir bertemu langsung dengan mantan ART-nya setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dengan suara bergetar dan air mata bercucuran, Nirina pun mengungkapkan kekecewaannya pada sang ART yang tidak memiliki niat untuk minta maaf sedikit pun. Bahkan diketahui sang ART masih bisa tertawa dan melempar tatapan sinis ke arah Nirina saat dipertemukan. Lantas, seperti apakah luapan emosi Nirina Zubir kepada Riri yang telah ia percaya sebagai salah satu orang kepercayaan ibunya itu? Sebentar ya, saya juga harus menata emosi saya karena ini adalah pertemuan pertama saya setelah orang-orang di belakang saya ini menjadi tersangka dan akhirnya ditahan, khususnya adalah kepada ya saudara Riri yang ibu saya selamatkan dari keluarga tirinya yang tidak menerima dirinya, dibawa ke rumah ibu saya, diberikan pekerjaan yang layak. Ini dia orangnya. Berat sekali hati saya untuk hari ini ketemu sama dia dan tidak ada sedikit pun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf. Jalan aja menatap mata saya dengan sebegitunya. Even sudah di saat seperti ini kamu masih berani menatap mata saya seperti itu. Betapa kami menerima dia berada di rumah kami
karena dia memang berlatar belakang D4. Walaupun keluarga tirinya tidak menerima, ibu saya tetap menampung dia untuk tetap menerima dia, memberikan dia kesempatan, memberikan kehidupan baik buat dia dan suaminya. Dia telah menjadi salah satu orang yang terdekat di keluarga kami waktu itu. Kita kasih dia kesempatan dan ternyata inilah yang terjadi. Terkait penipuan akta tanah yang menimpa Nirina Zubir tersebut, secara resmi Polda Metro Jaya pun merilis daftar tersangka mafia tanah yang telah merugikan keluarga Nirina Zubir. Selain mantan asisten rumah tangga almarhumah Ibu Nirina dan suaminya, ternyata ada 3 tersangka lain yang merupakan oknum PPAT. Maka dari itu, tanpa ragu, Nirina ingin agar kasusnya diusut tuntas karena ada oknum yang mengerti hukum namun malah menyalahgunakan kewenangannya untuk menipu. Pasalnya pemalsuan surat 263, 264, 266 KUH pidana. Ancaman maksimal 7 tahun penjara sama kita laporin pencucian uang. Karena diduga uang hasil menjual, menjaminkan tanah milik warga Nirina digunakan untuk bisnis ayam frozen. Ya kami menduga ada pencucian uang di situ. Ya, kami sudah sampaikan pada penyidik. Adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik, keterangan palsu ke dalam akta otentik yang asli. Kemudian juga di sini ada penggelapan dan pencucian uang. Jadi ancaman di pasal 263, 264, 266 serta 372 dan pasal 34 dan 5 Undang-Undang RI nomor 8 tentang adanya 6 objek sertifikat hak milik almarhum orang tua daripada si pelapor ini yang merasa digelapkan, kemudian juga dipalsukan beberapa di 636 sama 263 sama 264 oleh para pelaku-pelaku. Dari hasil laporan tersebut kemudian didalami oleh penyidik, berhasil mengamankan 3 orang pelaku. Ya. 3 orang pelaku yang kita amankan ini, ada 2 orang ini adalah suami istri yang merupakan mantan asisten rumah tangga daripada si korban atau almarhum. Kemudian 1 lagi tersangka adalah notaris, ya, notaris yang berhasil kita amankan. Ulangi, 5 tersangka yang sudah kita amankan, 3 yang sudah saya jelaskan tadi, ada 2 lagi yang masih dalam pendalaman sekarang ini, tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini belum selesai, ini masih terus berlanjut. Karena terus terang saja ini masih dalam pemeriksaan lagi dan nanti akan berkembang lagi. Mengenai kasus penipuan yang menimpa dirinya dan juga keluarga, Nirina pun ingin agar aset milik keluarganya yang kini sudah pindah tangan bisa dikembalikan. Lantas, bagaimanakah tanggapan BPN akan hal tersebut? Benarkah sang asisten rumah tangga hidup mewah dari hasil menipu keluarga Nirina? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Terkait kasus penipuan akta tanah yang menimpa keluarga besarnya, Nirina Zubir pun berharap agar aset milik keluarganya yang telah dirampas secara diam-diam oleh pelaku penipuan bisa dikembalikan. Hal ini semata-mata dilakukan agar keluarganya bisa mendapatkan keadilan. Lantas, bagaimanakah tanggapan Badan Pertanahan Nasional terhadap kasus tersebut? Benarkah akta tanah yang sudah dipalsukan bahkan dijual bisa dikembalikan menjadi milik keluarga Nirina?
pada dasarnya pelapor bukan hanya tuntutan kepada pidana, tetapi lebih kepada mengembalikan haknya agar dapat rasa keadilan. Dia sudah lapor polisi, orangnya ditahan, haknya bisa kembali. Tentang hak atas tanah, mungkin Mbak Nirina Zubir ini punya banyak nih, cuman yang dilaporkan ke kita baru 6 nih, karena yang bermasalah 6. Mungkin banyak mungkin, ya. Jadi kita baru dengar kemarin setelah konferensi pers dari Nirina sendiri, Pak, ya. Kemudian coba kita lihat catatan atas 6 yang disampaikan Nirina kemarin. Nah, dari 6 itu 3 sudah beralih nama, ya. Kemudian ke nama orang, kemudian yang 3 lagi masih atas nama asistennya ini, sama suaminya. Kemudian dari itu juga ada hak tanggungan di BCA dan di BRI. Nilainya juga tidak kecil, ada yang 5 miliar, ada yang 1,2, ada yang 1,2 lagi. Jadi kita lihat catatannya begitu. Kita juga harus menghormati masyarakat yang lain, menghormati hukum. Ini nanti setelahnya ada putusan tentunya. Berdasarkan putusan nanti kita kembalikan haknya. Nah, di sini juga ada 3 nama yang penjual yang kemungkinan beritikat baik, ya. Nanti akan didalami oleh Pak Polisi. Ya, di sini ada 3 nama yang dia nggak tahu menahu bahwa ini hasil kejahatan, dan sekarang mungkin ada yang menurut keterangan kawan-kawan penyidik ada yang sudah dibangun tadi ininya. Itu yang harus kita perhatikan juga, kepentingan masyarakat yang lain, sehingga tentu putusan nanti yang akan menentukan balik namanya. Di sisi lain, sang pelaku penipuan mantan asisten rumah tangga almarhumah Ibunda Nirina diketahui hidup mewah dari hasil penggelapan aset-aset keluarga Nirina. Hal ini pun membuat Nirina tidak kuasa menahan emosinya saat mengingat almarhumah ibunya yang hidup sederhana, sedangkan orang ia percaya malah menipunya, bahkan berfoya-foya dengan jeripaya almarhumah ibundanya. Kenapa saya emosi sekali? Karena saya tahu ibu saya belum pernah sekalipun menikmati hasil dari jeripayanya, Pak. Ibu saya kemana-mana masih naik kereta, masih naik angkot. Tapi beliau-beliau ini yang punya mobil baru. Minta tolong ya, Pak, ya. Maksudnya peralihan dananya juga. Apakah bisnis frozen food yang dia jalankan sekarang sudah ada sampai 5 cabang? Ini merupakan hasil dari uang jeripaya ibu saya. Saya kesel karena ibu saya belum pernah menikmati uangnya sendiri, tapi yang menikmati orang lain. Dia beli mobil baru, dia jalan-jalan ke luar negeri, dia modalin adeknya kuliah di Malaysia dengan, ya itu tadi, dengan uang yang diduga adalah hasil dari penjualan tanah dan segala usahanya dia. Kalau bisa melihat sosial medianya Riri, ya, betapa dia itu foya-foyanya selama 2 tahun terakhir ini membiayai keluarganya ke Singapura, ke Palembang, ya kalau nggak salah, kemana-mana itu. Tapi kalau nggak salah udah dihapus sih. Udah dihapus sih kalau nggak salah. First class all the way. Kasus penggelapan aset tanah yang dilakukan oleh mantan asisten rumah tangga Ibu Nirina diketahui dari petunjuk catatan almarhumah saat masih hidup. Lantas, seperti apakah isi catatan Ibunda Nirina tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Seperti diketahui sebelumnya, tepat di tahun kedua kepergian almarhumah Ibunda, Nirina Zubir dan keluarga justru dikejutkan dengan penemuan petunjuk berupa catatan-catatan kecil sang bunda di bawah bantal tentang dokumen aset-aset milik keluarganya yang telah lama hilang. Catatan itu dibuat bukan tanpa alasan, karena saat itu Ibunda Nirina yang sudah sepuh dan sering lupa akan banyak hal, selalu mencatat hal-hal penting termasuk aset-aset tanahnya itu. Maka dari catatan itulah akhirnya semua borok mantan asisten rumah tangganya mulai terbongkar. Meskipun awalnya Nirina ingin masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun karena tidak ada itikat baik dari pelaku, Nirina pun akhirnya mantap untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Jadi memang kondisi ibu saya waktu beliau minta tolong untuk disuruh minta tolong urusin suratnya, itu memang usia mama saya tuh udah pada usia yang ada lupanya, terus memang ya udah usia yang saya kesel, maaf ya kalau agak emosional gitu, karena ibu saya sudah meninggal 2 tahun yang lalu dan berat buat saya karena saya tahu ibu saya tuh meninggal tidak tenang, karena saya punya note ditulis sama ibu saya, kalau ibu saya tuh ditulis uang aku ada tapi pada kemana ya gitu, terus surat-surat kok belum kelar-kelar ya, minta tolong sama Riri, kok belum kelar-kelar gitu. Masih ada sakit di hati saya karena di sini urusannya adalah orang terdekat gitu kan, terdekat dari ibu saya yang melakukan ini. Sebenarnya proses ini kan juga udah lumayan lama ya kami pribadi urus gitu, karena pertamanya kita juga selalu berpikir bahwa kita bisa menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Kembali lagi, kalau kita bisa selesaikan kenapa tidak gitu kan, tapi ternyata niat baiknya tuh nggak nyampe ke dia dan dia juga sepertinya tidak ada niat baik juga gitu. Akhirnya ya udah, kita akhirnya meng-hire lawyer dan mengumpulkan bukti, dan ternyata ya terbukti bahwa dia memalsukan surat-surat ibu saya dengan saya yang atas nama saya aja itu tanda tangannya palsu. Kita udah bawa ke lab krim semuanya dan sudah membuktikan bahwa itu non identik. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.